asuransi pembiayaan multiguna perumahan khususnya terkait dengan ASN atau karyawan yang memang gajinya di PM. Baik Pak Ian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ian, terima kasih. Bapak Ibu, ini paling berat Pak. Pertama jadi narasumber atau panelisnya keempat gitu ya. Kemudian jadi pemain pengganti Pak, substitusi gitu ya. Jadi makanya tadi fotonya kayak Pak Mapi ngambil dari Google itu mungkin 20 kilo yang lalu Pak. Tapi mudah-mudahan itu menjadi bukti Pak, Bapak Ibu bahwa BPRS tetap tumbuh di zaman COVID Pak. Minimal pengurus saya bisa nambah 20 kilo kan gitu ya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati juga Pak Cahyo, ini guru mentor sekaligus kakak kelas saya di IPB Pak. Jadi saya setuju dengan Bu April, kanan kirinya luar biasa Bu. Tapi yang di pojok ini mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian Pak Marta ini juga kondang nih Pak di daerah properti. Jadi saya bukan cuma makmum dengan Pak Marta, juga kadang-kadang masbuk Pak. Jadi diikutin sindikasi di ujung-ujung gitu ya, atau di awal gitu ya. Dan pastinya Bu April semangat NU-nya luar biasa Pak, walaupun ini masih bulan Februari ya Pak. Kalau di acaranya April mungkin udah lebih luar biasa lagi gitu ya. Baik. Boleh langsung Mas? Lagi lanjut. Ini saya langsung pakai unsoft analisis aja Pak. Jadi yang warna hijau penetrasi pasar itu saya pikir hampir semua BPRS sama modelnya. Dari model kerja, investasi gitu ya. Dana fleksi dan juga multiguna. Tapi itulah indahnya kolaborasi dan silaturahim Bapak Ibu. Sejak kenal dan bergaul dengan SMF, kami muncul di pengembangan pasar Pak. Itu PMK dan juga di pengembangan produk. Yaitu PPR, PMP dan juga PMG. Mungkin Mas Papi, Mbak Kutsi dan Pak Ian bertanya-tanya nih kenapa plafonnya BTB baru PMG aja Pak. Karena sejatinya kami pun sudah bisa PPR, sudah bisa PMP namun belum di reimburse Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dapat enlarge gitu ya supaya nanti kita bisa memperluas lagi plafon kita gitu. Nah bicara tentang PMK mungkin ada kesamaan juga ya Bu April, kalau kami dengan Bu April sama-sama BUMD 98%-nya punya Kabupaten Bogor gitu ya. 1-2%-nya punya ini Pak perorangan Pak. Nah kesamaan yang kedua adalah kami sudah 4 tahun bermain properti, ada 89 NOA Pak Marta yang sudah lunas, itu mungkin OSS sekitar 89 miliar. Kemudian yang masih kami jalankan tuh ada sekitar 20 something NOA Pak. Itu mungkin 24-25 dengan OS yang masih kita pegang sekitar 43 miliar. Nah itu kira-kira boleh lagi next. Oke, ini foto yang kemarin Pak dengan Pak Ananta. Jadi sudah lengkap Pak, di Bandung ketemu Direktur Keuangan, tadi Direktur Sekuritas gitu ya, dan tanda tangan dengan Pak Ananta. Ini akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah, itu plafonnya 2,3, boleh lanjut. Nah 2,3 yang sudah kami pakai itu sekitar 1,8, makanya tadi Mas Mapi bisikin saya, Mas Ari 500 jutanya reimburse lagi gitu ya. Insya Allah bisa kita reimburse Pak, karena kami terakhir reimburse itu di bulan Oktober tahun lalu. Saya setuju dengan Bu April bahwa kerjasama dengan SMF ini mengindikasikan bahwa bank kita sehat. Satu gitu ya Bu April ya. Kedua, kami sebetulnya reimburse lebih tinggi daripada ini Pak. Namun memang ada RAC gitu ya Pak Marta yang mungkin berbeda Pak. Karena kami untuk PMG mayoritas adalah ASN Kabupaten Bogor, maka kadang-kadang call 3, call 4 masih bisa kita terima Pak. Inilah mungkin tugas kita untuk melakukan literasi, karena banyak sebetulnya yang terkena call itu karena dipinjam nama Pak. Tapi karena kami punya kerjasama atau diikat potongan bendahara, jadi relatively safe. Walaupun itu mungkin di RAC-nya SMF nggak masuk Pak. Jadi kita bisa reimburse-nya sedikit. Ini kira-kira total yang kami reimburse. Next lagi. Ini barang bukti nih Pak Ian, lebih banyak foto aja nih karena sudah mau istirahat ya. Nah ini kami juga sudah melakukan PPR, nasabahnya nasabah pasar Bapak Ibu. Jadi Purbalingga saya yakin punya juru saktinya, punya jalan ninja sendiri. Tadi kata Bu April, kami pun di ya, jadi kami di Kabupaten Bogor itu ada 40 pasar gitu Bu April ya. 2 tuh sudah kita layani. Kenapa SMF juga mungkin nanti bisa bantu kita Pak, karena kami naruh orang di satu pasar Pak. Jadi NPF-nya masih 0 persis yang tadi Pak Cahyo tuh, karena kami kolek uang harian plus uang kebersihannya juga Pak. Jadi ini salah satu yang mungkin bisa dibilang komparatif advantage-nya BTB gitu ya. Boleh lanjut Bapak Ibu. Karena tadi juga kami diminta untuk memaparkan pangsa pasar, boleh lagi next. Nah ini
kan tak kenal maka tak sayang Pak, Kabupaten Bogor itu penduduknya 5 juta gitu ya, luasnya 2,2900. If I'm not mistaken itu second largest kabupaten Pak di Indonesia gitu ya. Jadi bicara potensi insya Allah SMF nggak salah nih kerjasama dengan BTB, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi ya. Boleh lanjut Mas? Nah kami Pak kalau bicara tentang captive marketnya sebetulnya Kabupaten Bogor tuh ASN-nya totalnya hampir 16.000 Pak, 15.000 something gitu ya. Hanya saja memang yang kami layani gitu Pak Ian, itu totalnya baru 10-20% gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena BTB ini masih anak baru Pak Marta. Jadi kalau SMF usia 2018, BTB ini baru bangun tuh 2016 Pak. Gitu ya. Jadi kita baru bisa ambil 10-20% karena kakak sepupu kita, karena punya saham juga, BJB itu mencengkeramnya terlalu keras Pak. Jadi saya pikir udah nggak ada tuh pembagian antara bank community mainnya di ultramikro, bank besar mainnya di ini, hampir semua disingkat habis Pak. Jadi semua ASN itu kalau saya boleh cerita begitu dapat SK langsung diagunkan gitu Pak, langsung dapat 200 juta Pak. Jadi otomatis udah habis sampai ke tulang-tulang tuh Bu April. Nah itu curhat sedikit. Jadi saya setuju juga dengan Bu April, mungkin kita bersaing dengan BUS atau bank umum, kita juga bersaing dengan bank pembangunan daerah, tapi sebetulnya ada pemain lain Pak ya, yaitu fintech dan juga shadow banking gitu, yang rate-nya mungkin more or less sama kayak kita Pak, selain juga koperasi ya. Boleh lanjut terkait dengan hambatan, saya mungkin pakai analogi sederhana aja, Bapak Ibu, ini mudah-mudahan setuju Pak. Saya suka nonton Animal Planet dan saya sadar bahwa bank umum dan bank umum syariah itu ibarat singa Pak, makan kijang dia gitu ya. Nah sisa-sisanya tuh kita hina Pak, jadi kita yang masih bisa makan Pak gitu ya, karena memang CC kita beda, economy of scale kita beda. Jadi saya pikir saat kita makan ini harus dipilih nih mana yang masih ada dagingnya gitu ya. Tadi mungkin bahasa Pak Marta, mana nih developer yang memang sudah lama. Bicara tentang hambatan tentu kita kaitkannya dengan value proposition. Jadi apa yang menjadi nilai uniknya BPRS? Kalau bicara quality saya pikir more or less kita sama, bahkan kalah karena kita mungkin nggak punya produk yang banyak. Lalu bicara tentang service excellent, BPRS cabangnya nggak sebanyak HIK Pak. Ini HIK kan one of the biggest ya. Mungkin cabangnya kurang, ATM-nya nggak bisa, mau bikin mobile banking baru Hijrah yang bisa gitu ya Pak Cahyo ya. Kemudian kita tuh hanya bisa bersaing mungkin di speed karena pricing pun harga SMF bagus, saya pikir relatively so-so bisa bersaing gitu Pak dengan bank umum syariah, tapi kan kita harus top up profit di situ ya. Nah, jadi kelebihan kita hanya di speed Pak. Jadi saya setuju speed tadi dan juga mungkin mitigasi yang tadi Pak Marta bilang gitu ya. Tapi Pak kalau boleh curhat sedikit kan sekarang beda pengawas kadang-kadang beda interpretasi Pak gitu ya. Ada yang masih boleh main bridging, ada yang udah nggak boleh gitu. Dan saya berterima kasih dengan Pak Cahyo, Bu Diana, persis seperti Bu April diajakin untuk belajar sirkah Pak. Jadi sirkah buat saya mirip dengan sindikasi properti yang sudah kami jalani, hanya saja memang involvementnya lebih dalam gitu ya. Sampai bisa naruh project manager di sana. Next. Ini gambaran Pak, bagaimana BSI, BJB, dan BRI punya rate yang relatively memang slightly di bawah kita gitu ya. Boleh Mas, mungkin 2 slide terakhir lagi tentang strategi dan solusi. Singkat cerita saya mau wrap up diskusi kali ini atau pemaparan saya kali ini dengan mengatakan bahwa BTB sadar bahwa kami masih bank community ya, dengan tidak terlalu banyak manpowernya, otomatis kami memilih untuk bermain dengan safe di closed loop Pak. Closed loop atau pasar komunitas. Jadi kita kembali ke marwah kita di bank community. Closed loop yang kami maksud adalah satu, kami bermain di ASN Kabupaten Bogor. Kedua, juga kami bermain di pasar-pasar yang kita memang masuk dan taruh orang gitu ya. Terakhir mungkin, yang terakhir nih Pak, setelah berjuang keras nih Pak Dedin mungkin nitip salam buat Bapak Ibu semua. Boleh next, 1 slide lagi Pak. Kami berjuang Pak dari tahun lalu dan studi banding Bu April ke Kulon Progo. Gimana caranya mengelola gaji P3K ya. Jadi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pak. Ini kayak ASN tapi nggak punya pensiun gitu ya. Ini kan tadi semuanya diisep dengan kakak sepupu Pak BJBS. Jadi ambil semua gitu ya. Kami alhamdulillah tahun ini dipercaya mengelola P3K itu sekitar 3.000 orang kan Pak. Artinya adalah nanti di bulan April di tahun ini kami punya captive market baru Pak Ian yang semoga bisa kita naikin. Jadi saya diskusi dan dapat pencerahan dari Pak Cahyo. Pak Cahyo bisikin saya, Mas Ari,
kok main di PMG kecil sekali, karena kami tuh ngelempar ke ASN nggak lebih dari 50 juta Pak plafonnya Pak. Bank-bank lain tuh bisa sampai 100, 200 gitu ya. Insya Allah Pak Cahyo, mungkin nanti RAC kita berubah setelah memang ini peralnya di kita. Jadi ini mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita semua bahwa sebetulnya bank community apalagi punya pemerintah daerah, kalau punya dukungan dan keberpihakan insya Allah bisa maju gitu ya Bu April ya. Oke, baik Bapak Ibu, 3 slide berikutnya tuh teknis sekali. Intinya di 3 slide berikutnya kalau boleh skip aja Mas, dicepetin. Kami bikin pembiayaan ini aman walaupun payroll tidak di kita karena kami melakukan deal B2B Pak. Jadi kami dengan dinas itu punya agreement Pak. Dan sedikit kalau ada yang nakal-nakal kita laporin sekda biar dijitak dikit Pak, akhirnya bayar lagi gitu ya. Kurang lebih itu, mohon maaf kalau ada salah Bapak Ibu. Kalau seandainya memang ini baik kerjasama dengan SMF, silakan kontak SMF. Ayu Ting Ting makan kepiting, thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari sudah menyampaikan terkait dengan pembiayaan multiguna yang banyak captive-nya beliau di sana. Nah ini mungkin juga bisa menggugah Bapak Ibu sekalian.